Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, Karen di gedung memberitahu bahwa kartu kuncinya tidak berfungsi. Menuntut aku memperbaiki kartu kuncinya, jadi kulakukan. Ini baru saja terjadi mungkin 5 menit yang lalu, dan aku pikir itu lucu. Aku adalah manajer fasilitas untuk gedung. Segala sesuatu yang terjadi dan yang salah adalah tanggung jawabku. Jadi aku pastikan semuanya berjalan lancar. Bosku telah menjelaskan, ini adalah gedungku. Dan aku dipekerjakan untuk tidak hanya menjaga orang-orang dalam antrean, tetapi juga menjalankan segalanya. Aku bukan orang yang bajingan, tetapi aku meminta pertanggungjawaban orang, secara paksa tapi dengan sopan. Tidak ada manajer fasilitas untuk waktu yang lama sebelum aku datang, dan klien serta karyawan mengamuk tanpa order. Dalam 4 bulan aku di sini, bos memuji kinerjaku, dan telah mengkader aku berkali-kali. Dia adalah bos terbaik yang pernah aku miliki. Aku memiliki pendekatan yang tegas tetapi adil, dan reputasiku mencerminkan hal itu. Aku punya Karen di gedung, dan percayalah, stereotip nama berlaku, yang hanya seorang konselor untuk layanan keluarga. Tidak ada hubungannya dengan kelompok kami. Dia suka mengeluh tentang segala hal dan membuat bosku sakit kepala hampir setiap hari. Dia berbagi kantor dengan wanita lain, yang sayangnya mengikuti kecenderungan Karennya, Karen in training. Aku telah melakukan audit kunci sepanjang minggu, dan aku tahu untuk meninggalkan kartu kunci Karen sendirian, karena dia satu-satunya Karen di gedung, jadi namanya menonjol. Aku kehilangan 75 kartu kunci. Banyak mantan karyawan memiliki semua akses pintu sejak tahun 2015. Tidak dapat memilikinya, jadi aku menghapus banyak dari mereka. Terutama jika itu memiliki nama yang aneh atau hanya nomor kamar. Namun, aku menghapus informasi kartu KIT, karena itu bukan atas namanya. Dia baru saja datang untuk memberitahu aku bahwa kartu kuncinya tidak berfungsi, dan Karen kebetulan lewat dan mendengarnya. Aku pergi dan memperbaiki kartu kunci KIT, dan kami pergi memeriksa untuk melihat apakah itu berfungsi atau tidak. Kami menemukan Karen di luar kantor menunggu, mengeluh kepada bosku bahwa kartu kuncinya juga tidak berfungsi. Karen berjalan pergi, dan bosku memutar matanya, dan aku tersenyum, dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan mengurusnya. Setelah memeriksa untuk memastikan kartu kunci KIT berfungsi, aku turun untuk memeriksa sistem mencari Karen. Dan tidaklah kalian mengetahuinya, kartu kuncinya benar-benar baik-baik saja. Bahkan itu menunjukkan dia memiliki kartu kunci master. Jadi aku mengubah semua izinnya dan membatasinya kembali hanya ke kamarnya saja. Aku naik ke atas dan mendapat perhatian bosku karena kantornya bersebelahan dengan para wanita. Dan aku berkata mendengarkan dan menunjuk. Aku membuka pintu mereka dan semuanya, "Hei Karen, aku pergi," dan memeriksa kartu kuncimu di sistem. Semuanya baik-baik saja. Bahkan, dikatakan bahwa kamu memiliki kunci master ke gedung. Dan sesuai pesanan perusahaan, karena kamu bukanlah kontraktor atau karyawan perusahaan, aku tidak bisa memberimu akses itu. Jadi aku harus mencabut statusmu hanya untuk ruangan ini saja. Tidak bisakah kamu mengganggu orang di bisnis resmi Wing? Terima kasih telah membawa kartu kuncimu ke aku. Dia mulai keberatan bahwa dia membutuhkan kartu kunci utama karena X, Y, Z. Dan aku menjawab, ya maaf, mungkin sebelumnya. Tetapi aku adalah manajer fasilitas, dan kamu tidak memerlukan akses ke semuanya kecuali kantor ini. Dan jika kamu melakukannya, itu di luar pembayaranmu. Jadi kamu harus datang menjemputku, oke? Karen, thanks, bye. Dan kemudian menutup pintu di tengah kalimatnya. Bosku diam-diam menertawakan di kantornya, dan memberi aku tos. Cerita kedua, matematika genetik. Jika kamu mengatakan demikian, ketika aku masih kelas 2 di SMA, guru biologi kami memberi kami tugas matematika genetik. Kami menggunakan golongan darah orang tua kami untuk menentukan kemungkinan golongan darah kami, dan kemudian mengkonfirmasi pekerjaan kami dengan mengetik darah kami di kelas. Ini sebelum praktek biohazard saat ini. Aku diadopsi, dan tahu itu implikasi pada tugas. Tetapi guru tidak bertanya, dan aku menantikan untuk sedikit bersenang-senang. Dia bukan guru terburuk, tapi aku tidak peduli padanya. Aku pernah mendonor darah, jadi aku tahu golongan darahku AB+, dan berdasarkan penugasan, itu tidak mungkin. Mengetahui darah kita melibatkan menusuk jari kita, menempatkan darah pada 3 slide kaca terpisah, dan menerapkan status reaktan pada setiap slide. Satu reaktan diidentifikasi A, 1B,
dan yang lain positif atau negatif. Tentu saja, ketiganya menunjukkan. Jadi aku menunjukkan kepada guru pekerjaanku dengan tatapan bingung. Guru, kamu jelas mengacaukan ujianmu. Setiap reaktan hanya berjalan satu slide. Aku, iya Pak, itulah yang aku lakukan. Guru, ya, ada yang tidak beres. Mari kita uji lagi bersama. Kami menguji lagi, hasilnya sama. Guru, maaf, seseorang pasti telah mencampur semua reaktan ini. Mari dapatkan botol baru dan uji lagi. Jadi aku menusuk jariku untuk ketiga kalinya. Hasilnya yang sama. Sekarang guru menjadi sedikit gugup. Dia sedikit tergagap. Aku hanya menatapnya, menunggu untuk melihat apa yang akan dia katakan. Pada titik ini, perlu dicatat bahwa guru biologi hanya memiliki satu pengaturan volume, yaitu keras. Percakapan apapun yang pernah dia lakukan dengan siswa manapun terdengar jelas oleh seluruh kelas. Guru, apakah kamu mungkin memiliki seseorang yang kamu panggil paman yang sebenarnya bukan pamanmu? Aku, oh tentu. Paman Jim benar-benar sepupu keduaku, setelah dipindahkan dari pihak ibuku. Guru, tidak, maksudku apakah ibumu punya teman dekat laki-laki selain ayahmu? Aku terlihat bingung. Guru, jadi aku kira apa yang aku coba katakan, pada titik ini aku bersenang-senang. Guruku memiliki butiran keringat di alis dan di bibirnya. Aku menyela dia. Oh, tentu saja, aku diadopsi. Itu adalah tahun terakhir, dia memberi aku tugas itu. Cerita ketiga. Kurasa aku akan pergi kalau begitu. Ini terjadi sekitar tahun 2014, tetapi baru-baru ini aku menyadari bahwa ini mungkin dianggap sebagai malicious compliance. Ketika aku masih di sekolah pasca sarjana, aku mendapat pekerjaan di kantor departemen yang memesan dan memelihara perlengkapan pengujian. Aku mulai dari bawah tangga, tetapi bersedia untuk belajar lebih banyak. Pada tahun kedua aku dalam program, aku ditempatkan sebagai manajer dan diberi kenaikan gaji 75 sen. Kerjaan itu tidak terlalu sulit. Aku bertanggung jawab untuk menerima permintaan dari profesor, mendapatkan penawaran harga dari perusahaan, mendapatkan penawaran harga yang disetujui, dan menempatkan pesanan. Ada beberapa tugas lain, tetapi itu adalah hal tersulit yang pernah aku tangani. Kadang-kadang aku harus berurusan dengan departemen pemesanan kami ketika mereka mengacaukan pesanan. Aku mengatur ulang kantor dengan cara yang lebih efisien, dan menciptakan banyak sistem baru untuk menangani masalah. Aku praktis menjalankan tempat itu selama beberapa tahun, dan sebagian besar waktu berjalan dengan baik. Selama waktu itu kami merekrut banyak karyawan baru. Mereka hanya menginginkan pekerjaan yang mudah, tetapi bos tidak mau menerima rekomendasiku tentang siapa yang harus dipekerjakan. Pada tahun keempat aku dalam program ini, aku diminta untuk memesan beberapa alat tes oleh salah satu kepala program. Kit tes terkait, dan aku menemukan bahwa mereka dapat dipesan dengan kit combo yang akan menghemat uang, tetapi harganya sedikit lebih mahal. Kami kekurangan ruang, jadi aku pikir itu akan sepadan. Aku mendapatkan penawaran harga dan disetujui oleh kepala program dan kemudian kepala departemen. Aku menempatkan pesanan. Ketika kit tiba, kepala program sangat senang dengan kit gabungan dan berpikir mereka fantastis. Beberapa minggu kemudian bos memberitahu aku bahwa aku seharusnya tidak memesan kit gabungan, bahwa mereka telah mengosongkan anggaran program, dan bahwa kepala program tidak akan pernah menyetujuinya jika dia tahu. Beruntung bagiku, aku memiliki email yang mengiriminya penawaran harga dengan harga per unit dan biaya total, dan kepala program menyetujuinya. Bos agak terkejut bahwa kepala program berbohong, tetapi bersikeras bahwa aku harus menanggung akibatnya. Dia mengatakan kepada aku bahwa aku dapat mengambil penurunan pangkat atau berhenti. Aku cukup yakin dia mengira aku akan menerima penurunan pangkat, tapi aku malah berhenti. Lelucon ada padanya. Tidak ada karyawan lain yang mau berbuat banyak, dan semuanya menolak untuk dilatih tentang pemesanan. Lelucon seputar program ini adalah bahwa kantor yang aku kelola berantakan setelah aku pergi. Itu benar-benar kacau selama berbulan-bulan karena bos itu, yang memiliki banyak tanggung jawab lain, harus mencari cara untuk melakukan pemesanan dan banyak hal lain yang aku lakukan sendirian sebelumnya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.